Selamat Sabat buat kita semuanya. Kita puji Tuhan Sabat ini. Oleh karena kasih Tuhan kita boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, hati kami sedang dibukakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bentangkan firman-Mu bagi kami saat ini, agar kami memperoleh pengertian pemahaman rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajari hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita patut berbahagia oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan. Allah yang sudah merencanakan untuk membangun gerejanya di atas dunia ini. Gereja yang dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dan ada satu rencana Allah yang begitu indah untuk apa gereja umat itu dikumpulkan, dibangun menjadi satu jemaat. Itulah yang saya mau sampaikan pada saat ini. Oleh karena dalam kitab Yakobus ayat 1, pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di atas dunia ini ada banyak orang yang kehilangan orang tua mereka, yang kehilangan suami, yang kehilangan istri, yang kehilangan sahabat, kehilangan saudara. Tuhan rindu agar umat-Nya menjadi penghiburan, menjadi pertolongan, menjadi sahabat bagi mereka ini. Saudaraku, Nyonya White katakan begini, saya sudah diperintahkan untuk mengajak umat kita supaya membaca pasal 58 buku Yesaya. Bacalah pasal ini dengan teliti dan pahamilah jenis pekabaran yang membawa kehidupan ke dalam gereja-gereja. Saudara yang kasih, di dalam melakukan hal ini, bila mana kita membaca pasal 58 dari kitab Yesaya, Anda akan bekerja sejalan dengan pelayanan penginjilan Kristus. Pekerjaan guru adalah satu tugas suci yang penuh kebajikan. Biarlah anggota kita di mana saja didorong mengambil bagian di dalamnya. Manuskrip 7, 1908. Pekerjaan pelayanan itu harus diuraikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita biasa bicara pelayanan, kita biasa bicara penginjilan, tetapi kali ini melalui tulisan inspirasi ini yang disampaikan kepada hamba Tuhan Ellen G. White, dia mengajak kita supaya kita mengerti apakah tugas itu, apa pekerjaan, apa pelayanan itu. Sekarang mulai diuraikan. Firman Tuhan katakan di Yesaya 58, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita datang mengingatkan, memberitahukan, bukan mengumbar maksudnya saudara. Bukan menyaringkan suara kita untuk membongkar dosa orang, bukan. Tetapi sekarang Tuhan mau supaya kita mengingatkan mereka bahwa mereka bersalah. Tetapi bukan dosa-dosanya yang kita buka-buka, tidak. Tapi kita ingatkan mereka bersalah.
apa yang mereka lakukan. Pelanggaran-pelanggaran ada yang mereka lakukan, kita ingatkan mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, suka mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini sedang digambarkan bagaimana sikap umat-umat Tuhan. Mereka senang mencari Tuhan, betul. Senang ibadah, senang belajar Alkitab, senang berdoa. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Lalu mereka bertanya, sekarang ini perlu pertanyaan ini kita camkan. Mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak ibadah yang kita lakukan yang tidak bermakna, yang tidak mempunyai kuasa, doa yang tidak berkuasa. Kenapa? Yesaya 58 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Apa disampaikan di sini dalam firman Tuhan? Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Saudaraku, mengapa doamu, mengapa puasamu tidak diterima oleh Tuhan? Sesungguhnya engkau tetap masih mengurus urusanmu pada hari puasamu. Rupanya pada waktu kita puasa, kita mengasingkan diri dalam kerendahan hati, dalam penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka banyak buruh mereka. Mereka mendesak, memukul, berbantah, bahkan dengan tinju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Jadi saudaraku, sia-sia pelayanan kita seperti itu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki? Mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguhkah itu yang disebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Kata Tuhan, bukan. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Artinya sesuatu yang membebani, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah puasa yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Bukan sekedar kita berhenti sejenak atau sehari semalam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan. Yang dimaksudkan di sini kata puasa ialah supaya kita memecah-mecahkan roti bagi orang lapar, menolong, membawa orang miskin. Dikatakan di sini apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi pakaian dan tidak menyembunyikan terhadap saudaramu sendiri.
Bila mana kita melakukan hal seperti ini, inilah berkatnya dalam ayat yang ke-8, Yesaya 58. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan di belakangmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita merindukan agar kita ini dipandang di dalam sukacita, dipandang di dalam terang. Dan bila mana kita merindukan itu, mari kita peduli dengan sesama kita. Pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan, dan Tuhan akan menjawab engkau. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, ini aku. Yesaya 58 ayat 9 dan 10. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sahabat ini, saya rindu supaya kita membuka pikiran kita sekarang kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal apa yang disebut dengan kebajikan, apa yang dengan disebut di sini berbuat baik. Karena itulah yang membuat terang kita bersinar seperti fajar. Itulah yang akan membuat luka kita menjadi pulih dengan segera. Itulah yang membuat kebenaran kita menjadi barisan di depan kita. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan di belakang kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, artinya engkau tidak membuat beban kepada orang lain. Tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dengan memfitnah. Ini firman Tuhan luar biasa. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi kalau kita ini tidak membiarkan orang kelaparan, tidak membiarkan orang tertindas, peduli dengan sesama, maka Tuhan katakan, cahayamu akan terbit seperti fajar. Boleh kita lihat pada pagi hari, pada waktu matahari sedang memancar dari ufuk timur. Itu bersinar luar biasa, tajam sekali saudara-saudara. Menembus kegelapan. Demikianlah sinar yang akan ada pada kita. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah malam. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita di dalam hidup kita ini melakukan sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki, sebenarnya kita bukan orang-orang gelap. Kita adalah orang-orang terang. Di dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bayangkan saudara, ini berkat bila mana kita mau bekerja sama dengan Tuhan, melayani orang lain, bukan membebani. Saudaraku, apa untungnya saudara membebani saudaramu? Engkau membuat masalah kepadanya, engkau menyakiti dia, engkau menfitnah dia, engkau melakukan hal-hal yang membuat dia menjadi susah. Apa untungnya bagimu? Ingat saudaraku, bila mana kita memiliki sifat seperti itu, sebenarnya hukum sudah tersedia di hadapan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila engkau melakukan yang baik di dalam kehidupanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan inilah tugas khusus di hadapan kita sekarang. Semua doa, tolong perhatikan kalimat ini. Waktu saya baca ini saudara, ini adalah templakan bagi saya secara pribadi. Firman Tuhan katakan apa? Semua doa, pertarakan makanan akan tidak berarti kecuali kita menangani pekerjaan ini dengan betul. Jadi walaupun saya vegetarian murni, walaupun saya menjaga kesehatan saya dengan baik, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh, bila mana saya tidak melakukan tugas tadi,
mengasihi sesama, peduli dengan orang lain. Saudaraku, apa dikatakan? Doamu, pertarakan makananmu tidak berarti. Itu kata Tuhan. Kenapa? Tuhan memandang hati. Kalau ada di sana sifat mementingkan diri, Dia mengetahuinya. Boleh saja kita menyembunyikan tabiat kita yang sebenarnya dari saudara-saudara kita laki-laki dan perempuan. Tetapi ingat, Tuhan tahu. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari hadapan Allah. Pelayanan yang membahagiakan halaman 30. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui seluruh hidup kita, luar, dalam, tersembunyi, dan terbentang. Pertanyaan penting sekarang bagi kita ialah, sebabnya mengapa umat Allah tidak memikirkan lebih banyak tentang kerohanian, tidak memiliki lebih banyak iman, sebagaimana ditunjukkan kepada saya, ialah karena mereka dipersempit pikirannya dengan kekikiran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kikir, pelit adalah bertentangan dengan roh sorgawi. Salah satu syarat orang tidak ke sorga adalah disebutkan orang kikir, pemburit, pemfitnah, orang jahat tidak akan masuk sorga. Orang cabul. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekikiran. Inilah yang membuat dikatakan tadi umat Allah menjadi tidak memiliki iman. Saudaraku yang kasih, Nabi itu berbicara kepada para pemelihara sabat. Jadi Yesaya 58 ini ditujukan kepada saudara dan saya, umat Advent. Bukan orang berdosa, bukan orang yang tidak percaya, tetapi orang Advent, umat Tuhan yang berpura-pura saleh. Bukanlah jumlah yang besar pertemuanmu yang diterima Allah. Bukan jumlah doa yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi perbuatan yang besar dan hal-hal yang benar yang dilakukan pada waktu yang tepat. Sekali lagi saudara. Ya. Bukan jumlah besar pertemuan yang diterima Allah. Bukan jumlah doa yang tidak terhitung jumlahnya, bukan. Tetapi perbuatan yang besar dan hal-hal yang besar, yang benar, yang dilakukan pada waktu yang tepat. Ada hal-hal yang benar tidak tepat waktunya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya teringat pada waktu saya masih pendeta muda. Saya memberikan renungan kepada orang yang berduka. Setelah selesai membuat renungan bagi orang berduka, saya melihat mereka dengan sudah diberikan renungan ini, mereka saya lihat ya, terhibur. Tetapi waktu kami pulang, salah satu ketua jemaat yang mendampingi saya menggerutu. Saya kaget karena dia katakan begini, Pak Pendeta, ini kan kesempatan kita mengabar Injil. Kebetulan orang yang berduka itu bukan anggota gereja kita, tapi dari sahabat kita dari yang lain. Lalu maksudmu apa? Kenapa tadi tidak menyampaikan salah satu dari doktrin mengenai sabat, mengenai makanan? Saudara-saudara yang kasih, dia berpikir kesempatan pada waktu duka seperti itu kita boleh menyampaikan doktrin kepada mereka. Perhatikan kalimat ini. Perbuatan yang besar, hal-hal yang benar dilakukan pada waktu yang tepat. Bagi saya, pada waktu ada orang berduka,
Di dalam kesulitan luar biasa, dalam penderitaan, bukan doktrin yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah penghiburan. Yang dia butuhkan adalah pekabaran tentang Yesus yang menyelamatkan. Pekabaran tentang Yesus yang dapat menolong, bukan doktrin, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus hati-hati di dalam menyampaikan pekabaran kepada orang lain. Lihat di waktu yang tepat. Ada waktunya untuk menyampaikan itu. Supaya jangan sampai setelah saya analisa, saya amati, kenapa di tempat itu orang-orang dari gereja Advent tidak diizinkan berbicara. Karena mereka tersinggung. Kalau Advent bicara pasti nanti bicara Sabat. Kalau Advent bicara pasti bicara mengenai makanan. Kita menutup pintu pekabaran tentang Yesus kepada orang lain. Saudara yang kasih, adalah tindakan yang lebih sedikit memperdulikan diri dan lebih banyak beramal yang diterima Tuhan, dan jiwa kita harus berkembang. Dan lalu Allah akan menjadikan seperti kebun yang disiram dengan air dan airnya tidak pernah kering. Testimonis jilid 2 halaman 35-36. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, melakukan yang benar tepat pada waktunya, saudaraku, engkau akan seperti kebun yang disiram air, yang airnya tidak pernah kering. Ini pelajaran penting bagi kita pada Sabat ini. Pekabaran Yesaya 58 adalah pekabaran yang sangat memberikan sokongan kepada pekerjaan Tuhan, menyokong hukum Allah, dan membetulkan pelanggaran. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada Sabat ini kita jangan lupa, makin dekat kita kepada akhir zaman, semakin mendesak pekerjaan itu. Semua yang mengasihi Allah akan menunjukkan bahwa mereka benar-benar memegang tanda itu dengan memelihara hukumnya. Ayat inti kita tadi, ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, adalah mengunjungi anak yatim, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya rindu, mari kita sekarang ini merubah paradigma kita. Kenapa, saudaraku? Karena yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar ucapan, teori, tetapi perbuatan nyata. Mari kita melayani dengan baik. Teringat saya apa yang terjadi pada waktu Cornelius, orang yang bukan Yahudi itu, diperhatikan oleh Allah. Oleh karena apa? Dia berbuat kebajikan, banyak memberikan pertolongan, perbuatan baik kepada orang-orang Yahudi. Sampai-sampai Tuhan harus membuat sebuah penglihatan, meyakinkan Rasul Petrus agar dapat melangkahkan kakinya dari Yope pergi bertemu dengan Cornelius. Kenapa? Karena dia walaupun bukan umat Tuhan awalnya, tapi seorang yang percaya kepada Tuhan, melakukan kebaikan, dan Tuhan menerima ibadahnya. Itulah ibadah yang sempurna bagi Tuhan. Melakukan kebaikan kepada orang lain, melepaskan tali-tali kuk, bukan membebani orang dengan persoalan, dengan fitnah, dengan kata-kata kita yang menyakiti orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya pelajaran pada Sabat ini menolong kita untuk dapat bersinar terang, dan kita bagaikan kebun yang tetap subur, bagaikan tanaman yang tetap subur oleh karena selalu disiram dan airnya tidak pernah kering. Tuhan kiranya memberkati kita.
Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Terima kasih firman pada sahabat ini mengingatkan kami bahwa jemaat itu di mata Tuhan harus melayani. Jemaat itu harus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Jemaat itu harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon kepada ampuni kami selama ini, bila mana kami lebih banyak mementingkan diri kami. Ajari kami untuk rendah hati, terbuka pikiran kami, terbuka hati kami, terbuka tangan kami, terbuka perbendaharaan kami untuk mempedulikan orang lain, memperhatikan orang lain. Terima kasih Bapa, berkati kami anak-anak-Mu. Kedangkan tangan-Mu yang penuh berkat bagi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.